Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmatia, NIM D022234, Program Studi Informatika Fakultas Teknik Universitas Sulawesi Barat. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer sebagai pengganti ujian tengah semester. Di sini kita pada tugas kali ini yaitu diminta untuk membuat rancangan jaringan pada Cisco Packet Tracker. Kemudian pada studi kasusnya yaitu kita dibentuk merancang sebuah jaringan LAN untuk sebuah perusahaan kecil yang memiliki 2 lantai dengan 6 departemen, di mana lantai 1 terdapat departemen keuangan, pemasaran dan pengembangan, dan lantai 2 terdapat departemen administrasi, produksi dan penjualan. Kemudian pada lantai 1 terdapat 3 departemen yaitu keuangan, pemasaran dan pengembangan dengan masing-masing departemen memiliki 20 klien dan 1 printer bersama. Pada departemen pemasaran itu membutuhkan akses internet dan departemen keuangan dan pengembangan hanya membutuhkan akses sumber lokal. Pada rancangan yang telah saya buat di sini terdapat 3 departemen pada lantai 1. Yang warna biru ini departemen keuangan, yang ini warna kuning departemen pemasaran, dan departemen pengembangan ada pada warna ungu. Nah, di sini setiap departemen itu terdapat 20 PC, di mana ini PC ini terhubung ke masing-masing satu router. Kemudian dan terdapat 1 printer yang dapat digunakan secara bersama oleh 3 departemen ini dari keuangan, pemasaran maupun pengembangan. Setelah menambahkan setiap PC yang diambil dari sini, PC itu diambil dari sini, ini, dan untuk switch itu diambil dari sini. Kemudian kami bilang ini, saya menggunakan switch 24, kemudian PC di sini saya menggunakan yang ini. Saya menggunakan total 60 PC pada departemen pada lantai 1. Kemudian setiap PC ini kita isi dengan alamat atau IP. Saya menggunakan kelas C dari rentan IP 192.168.10.2 sampai dengan 192.168.10.61. Kenapa kita mulai dari 2? Karena IP 192.168.10.2 itu 11 itu sudah digunakan pada routernya di sini. Kemudian setiap PC itu akan diisi dengan cara seperti ini. Klik PC-nya, lalu buka desktop, lalu buka IP konfigurasi. Di sini kita isi, di sini sudah ada isinya. Yang berubah itu hanya angka yang di sini, angka di belakang itu mulai dari 2, 3, 4 sampai dengan 61. Kemudian di sini IP default gateway-nya itu diambil dari IP router yaitu 192.168.10.1, dan di setiap PC itu semuanya ini sama, tidak ada yang berubah, hanya yang ini yang berubah. Kemudian pada soal itu terdapat departemen pemasaran itu hanya diakses menggunakan internet. Untuk membuat akses internetnya kita bisa membuka server, lalu buka desktop, kemudian atur IP-nya. Saya sudah mengaturnya di sini menggunakan IP 8888, lalu default gateway-nya itu 8881. Setelah itu kita buka service, kemudian HTTP itu di sini sudah on. Kemudian saya edit di indeksnya. Di sini saya tambahkan congratulation untuk mengatur apakah untuk menandakan apakah nanti berhasil atau tidak. Kemudian saya buka DNS di sini. Jangan lupa untuk aktifkan DNS-nya. Lalu di sini saya sudah tadi menambahkan sini namanya coba.com dengan IP address itu 8888 yang diambil dari server. Kemudian setelah mengatur servernya, kita bisa masuk ke PC bagian departemen pemasaran seperti ini. Lalu buka IP konfigurasi, kemudian ubah di sini di DNS-nya. Sini kita ubah jadi 8888 diambil dari servernya. Untuk mempraktekannya, untuk melihat apakah konfigurasi itu berhasil atau tidak, kita bisa melihat di sini. Buka web browser. Aduh, mohon maaf, sedikit ada masalah. Kemudian kita di sini klik IP dari server tadi 888. Enter. Nah, congratulations itu artinya kita berhasil. Kita coba untuk mengklik, kita coba
coba.com. Nah, ini saya sudah cobain. Ini berarti artinya sudah berhasil karena sudah muncul congratulations. Kita coba praktekkan dari PC Departemen Pengembangan. Kita coba ini. Sini saya klik PC lalu buka web browser, lalu sabar kita coba ini, kita coba. Aduh, no responding kawan-kawan, no responding. Oke, ini sudah bisa. Kita masukkan kode coba.com. Apakah ini bisa? Nah, hostname use revoke, artinya ini belum terhubung menggunakan akses internet. Artinya bahwa pada departemen pengembang itu masih menggunakan sumber lokal tanpa akses internet. Kemudian kita coba pada PC yang ada di departemen keuangan. Kita bisa buka desktopnya, lalu buka web browser. Lalu kita klik sini, coba.com. Apakah terhubung? Hostname unresolved, artinya ini juga belum menggunakan akses internet. Jadi pada lantai 1 kita sudah berhasil menghubungkan departemen pemasaran menggunakan akses internet, dan departemen pengembangan dan keuangan itu tanpa akses internet atau hanya sumber lokal saja. Kita bisa melihat apakah setiap PC yang ada di ketiga departemen ini terhubung dengan printer. Kita bisa dengan cara mengirimkan pesan seperti ini. Kita klik pesan terlebih dahulu, lalu kita klik salah satu PC, kemudian kita successful. Oke, ini artinya sudah berhasil. Kita coba dari sini, kita kirim ke printer. Successful juga, berarti itu berhasil. Atau kita bisa coba dengan cara ping. Kita coba ambil salah satu contoh di sini. Buka desktop, lalu command prompt. Bisa kita buka ping 192 di 168 1061. Nah, replay artinya ini sudah terhubung. 161 artinya ini adalah IP yang ada pada printer. Kita bisa lihat di sini. Nah, 161. Oke, departemen 1 telah selesai. Kita masuk ke departemen kedua. Pada lantai kedua itu terdapat 3 departemen dengan administrasi, produksi, dan penjualan. Departemen administrasi itu dengan 10 klien, produksi 30 klien, dan dengan 1 printer dengan pengalamatan DHCP, dengan penjualan memiliki 6 klien, di mana lantai 1 dan lantai 2 memiliki jaringan yang berbeda. Nah, setelah saya buat di sini ada departemen produksi dengan 30 PC, di sini 23, di sini selebihnya 7. Lalu di sini ada departemen administrasi dengan 10 PC, dan di sini ada departemen penjualan dengan 6 PC. Semuanya diberikan dulu alamat PC. Di sini saya menggunakan alamat IP dari 192.168.11.2. Di sini perbedaannya terdapat pada angka kedua, yaitu di lantai pertama tadi saya menggunakan 10 dan di lantai kedua itu 11. Setelah itu di sini kita diminta untuk pengalamatannya menggunakan DHCP. Di sini kita bisa melihat saya sudah mengaturnya. Di sini kita bisa melihat di IP konfigurasi, lalu sini sudah otomatis atau DHCP sudah ada tanpa statik. Begitupun keseluruhan dari departemen produksi. Kemudian kita bisa lihat di departemen administrasi itu masih menggunakan cara statik untuk menambahkan IP-nya. Dan lihat juga di departemen penjualan itu masih statik. Nah, untuk menambahkan itu pengalamatannya itu sebenarnya kita menggunakan coding, nanti akan saya tampilkan karena saya sudah melakukannya kemarin. Dan untuk caranya itu kita buka flash Ethernet yang menghubungkan ke lantai 1 dari router ke switch ke lantai 2. Kita buka di sini lokasinya. Kemudian kita buka CLA.
Kemudian nanti kita ketik di sini IP DHCP pool baru namanya. Setelah itu kita dimasukkan IP address, lalu default router. Routernya itu router dari ini alamat router. Setelah itu kita exit saja, nanti akan muncul oke. Nah, setelah oke di situ kita bisa close, lalu kita masuk ke bagian ini untuk pengalamannya. Masuk ke bagian departemen produksi, buka desktop, lalu buka IP konfigurasi. Nah, lalu kita klik bagian di sini, bukan yang statik. Setelah itu akan otomatis muncul IP address-nya. Kemudian kita bisa mencoba ping alamatnya, alamat dari sini. Kita bisa melihat apakah seluruh PC yang ada di departemen produksi ini terhubung ke printer yang ini. Kita lihat di sini. Kita lihat dulu IP-nya. Di sini kita menggunakan IP 46. Oke, kita coba ping dari sini. Buka desktop. CMD. Ping 192. 168, lalu 11, lalu 46. Nah, replay ini artinya itu sudah terhubung. Kita bisa melihat ini semua di departemen produksi itu terhubung ke printer. Lalu kita bisa coba kirim alamat dari departemen 1 ke departemen 2. Departemen 1. Kita bisa coba dari lantai 1 ke lantai 2, apakah itu terhubung atau tidak. Kita coba di sini saja. Lalu CMD ping 192, 168, 10. Kita random saja karena di sana rentannya itu dari 2 sampai 61. Kita ambil 50. Nah, ini replay artinya ini sudah terhubung dari lantai 2 ke lantai 1. Kita coba dari lantai 1 ke lantai 2. Kita pilih salah satu di sini, kita random saja. Kita pilih dari departemen ini, departemen keuangan, desktop, lalu CMD, lalu kita ping. Oh, ada. Ping 192, 168, 11. Kita random saja, jadi kita ambil 20. Nah, ini sudah muncul replay, artinya lantai 1 dengan lantai 2 itu terhubung, begitupun lantai 2 ke lantai 1 itu juga terhubung. Jadi, server ini sebagai penghasil apa namanya? Sumber server, dari server lalu kita ke router. Router ini akan membagi daya ke switch. Switch ini akan menghubungkan ke seluruh switch, dan switch yang kedua ini akan menghubungkan ke PC-PC itu untuk saling mengirimkan ke jaringan ini setiap perangkat fisik. Begitupun seperti yang di sini. Nah, sekian video dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.